Bab 427. Konferensi Promosi Investasi. Nathan, apa kamu masih belum mengerti situasi saat ini? Kamu harus memohon padaku. Kenapa jadi kamu yang memberiku kesempatan? Apa kamu idiot? Hahaha. Oke. Kesempatan sudah diberikan kepadamu. Tetapi kamu sendiri tidak menghargainya. Nathan berkata dengan dingin. Maggie marah dan berkata dengan dingin. Kalau begitu aku juga beri. Tahu. Sekarang bahkan kamu berlutut menjilati sepatuku. Meminum air cucian kakiku. Aku juga tidak akan memberimu kesempatan. Tunggu saja. Setelah menutup telepon, niat membunuh melintas di mata Nathan. Istriku. Beri aku 1 hari lagi. Aku pasti akan menyelesaikannya. Kata Nathan. Dengan apa kamu menyelesaikannya? Kirana sulit percaya. Yang penting kamu tunggu saja. Besok siang seharusnya sudah selesai. Di malam hari, berita besar disiarkan dari stasiun TV, 6 tahun yang lalu. Antra Group tiba-tiba muncul. Menghancurkan pasar, membentangkan sayap dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak pekerja industri digantikan oleh mesin. Tahun itu, diyakini setidaknya ada 30.000 orang kehilangan pekerjaan karena Antra Group. Pelakunya adalah Nathan. Setelah berita itu keluar, Kirana dan yang lainnya hampir gila. Masalah ini semakin besar, apalagi ini mengutip di luar konteks. Ini adalah perkembangan normal dari industri. Bagaimana bisa semua dilimpahkan kepada Nathan? Teknologi canggih dari Antra Group telah menciptakan banyak pendapatan. Jauh melampaui apa yang didapatkan dari teknologi terbelakang itu. Tetapi setelah berita seperti ini keluar, orang-orang yang menganggur itu berpikir bahwa Nathan yang telah menjerumuskan mereka. Nathan adalah pendosa terbesar di Anhemia. Banyak orang membentuk aliansi untuk menyerang Nathan dan mengusirnya dari Anhemia. Bahkan bisa diprediksi bahwa nyawa Nathan terancam. Karena ada konferensi promosi investasi. Perhatian terhadap berita akhir-akhir ini lebih tinggi. Sehingga, Nathan dan lainnya mengalami tekanan yang lebih besar. Suamiku, apa kita meninggalkan Anhemia untuk bersembunyi dulu? Kita tidak mungkin seperti ini terus. Kirana ketakutan. Nathan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jangan khawatir. Istriku. Tidak apa-apa. Besok sore ini akan diselesaikan. Pada saat ini, di Hotel Bintang 5, Lucky dan Maggie tidur di ranjang besar, sedang menonton berita. Hahaha. Sayang, kerja kamu bagus. Besok Nathan akan meninggalkan Anhemia. Lucky sangat puas. Ya. Menggunakan para pengangguran untuk memaksa Nathan pergi. Bahkan pejabat juga tidak bisa campur tangan. Maggie, yang berbaring di pelukan Lucky, tertawa. Lucky menelepon seseorang, ikuti Nathan. Asal dia meninggalkan Anhemia. Segera potong lengan dan kakinya. Hehehe, Tuan Lucky. Nanti juga. Bawa aku untuk melihatnya. Aku ingin melihat penampilan mengenaskan Nathan dengan mata kepalaku sendiri. Maggie tersenyum dan masuk ke dalam selimut. Ayo lagi. Lucky masih memiliki ketakutan di hatinya dan tidak berani. Wanita ini luar biasa. Dia bukan tandingannya. Hari berikutnya, pusat konvensi dan pameran kota Anhemia sangat ramai. Ribuan perusahaan telah datang. Ini disebut sebagai konferensi promosi investasi terbesar di Anhemia. Maggie dan rekan-rekannya datang ke pusat konvensi dan pameran kota lebih awal. Maggie, beban kamu hari ini lebih berat. Kamu tidak hanya bertanggung jawab atas isi konferensi, tetapi juga mewawancarai pemimpin Clark. Para pemimpin stasiun TV khusus datang untuk memperhatikannya. Haha, jangan khawatir. Misinya pasti selesai. Maggie mulai merias wajah, mengeluarkan semangat yang penuh. Semua orang memandangnya dengan iri. Bagaimanapun, orang ini adalah satu-satunya yang dapat mewawancarai pemimpin Clark. Bab 428. Ini adalah pemimpinnya, Kak Maggie. Aku sangat iri padamu. Bisa mewawancarai pemimpin Clark. Ya, kamu sangat beruntung. Tapi memang apa adanya. Kemampuan Kak Maggie merupakan yang terkuat di Anhemia. Ya betul. Profesionalisme, kecantikan, kepribadian. Mana yang bukan terbaik dari Kak Maggie? Rekan-rekan secara khusus datang.
untuk memberi selamat kepada Magi. Magi merasa tubuhnya hampir terbang. Hari yang menyenangkan. Sebentar lagi bisa mewawancarai pemimpin Clark. Setelah itu juga akan bisa mendapatkan 5 miliar. Dia tidak sabar waktu berjalan lebih cepat. Pusat konvensi dan pameran kota. Perwakilan dari berbagai perusahaan besar datang. Keluarga besar dan perusahaan besar di South Mantis juga muncul satu persatu. Misalnya, Lucky dan orang-orangnya. Sejujurnya keluarga Andersen South Mantis juga mengirim orang. Tapi mengatasnamakan Philip Andersen untuk bernegosiasi. Segera konferensi promosi investasi dimulai. Setelah pejabat Anhemia berpidato, konferensi ini secara resmi dimulai. Pusat konvensi dan pameran kota dibagi menjadi banyak area, mencakup setiap jenis perdagangan. Di antara mereka, pengusaha paling banyak berkumpul di depan Garrett Group dan Jordan Group. Semua orang tahu bahwa kedua perusahaan ini memiliki prospek. Mereka semua ingin bekerja sama. Namun, perusahaan-perusahaan besar lain mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Merundingkan kerja sama sebanyak mungkin untuk menelan lebih banyak pasar di Anhemia. Tetapi saat ini, kerja sama yang ditandatangani di konferensi ini bersifat formal dan bermanfaat bagi perkembangan Anhemia. Nathan di belakang menyaksikan setiap gerakan pusat konvensi dan pameran kota. Di belakangnya adalah Nabila, sekretaris yang diutus oleh Irfan Wilson, pemimpin Clark. Ternyata adanya kebijakan dari atas. Promosi investasi akan jauh lebih beraturan. Jika tidak, beberapa hari yang lalu, pengusaha itu tidak terkendali membanjiri Anhemia, menyebabkan persaingan dan pengaruh buruk lainnya. Nabila tersenyum. Nathan mengangguk. Harus dikatakan, pandangan Irfan tua ini bukan tipu-tipu. Nabila tertawa getir. Di Anhemia, satu-satunya orang yang berani memanggil Irfan Wilson seperti itu hanyalah orang ini. Oh iya. Pemimpin Clark, sudah waktunya wawancara dari stasiun TV. Bagaimana menurutmu? Nabila melirik waktu dan berkata. Nathan berkata, oke, biarkan mereka datang. Setelah itu, Nathan dan beberapa pemimpin lainnya menunggu di ruang konferensi. Di luar ruang konferensi, terima kasih Sekretaris Nabila. Bila ada kesempatan aku akan mengundang Anda makan malam. Magi tersenyum. Nabila tersenyum formal. Nona Magi, silakan. Dengan petunjuk Nabila, semua orang datang ke ruang konferensi. Wawancara seperti ini, sebelumnya Magi pernah melakukannya. Tapi hari ini tidak tahu kenapa. Sedikit gugup. Karena terlalu sedikit informasi tentang pemimpin Clark. Di ruang konferensi, ada belasan pemimpin. Magi sedikit bingung saat melihatnya. Hanya saat berikutnya, dia tercengang. Karena dia dan teman-temannya melihat seorang yang dikenal Nathan Clark. Untuk melihat dengan jelas, Magi melangkah ke depan. Ini Nathan. Dia benar-benar duduk dengan para pemimpin ini. Dan duduk di posisi paling tengah. Magi sangat bingung. Mengapa Nathan ada di sini? Teman-temannya juga bingung. Pantas saja Lucky tadi mengatakan tidak dapat menemukan Nathan. Ternyata dia ada di sini. Dia tanpa sadar berkata, Nathan, mengapa kamu di sini? Apa kamu pantas ke tempat ini? Begitu kata-kata ini keluar, ruangan segera menjadi sunyi. Hening seketika. Merasakan mata aneh semua orang, Magi tercengang. Nona Magi, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah pemimpinnya. Nabila berkata dengan penuh tanda tanya. Bersambung.